Halo semua, salam sepak bola Indonesia, salam Napi Bongkar. Mudah-mudahan teman-teman Napi Bongkar dalam keadaan sehat dan selalu mendukung tim kebanggaannya PSBS Biak di kompetisi Liga 1 Indonesia. Dan kita tahu PSBS Biak sudah resmi mendapatkan pelatih baru yaitu Emral Abus, dan saat ini PSBS Biak berupaya untuk bisa naik ke klasemen sementara, karena kita tahu PSBS Biak saat ini berada di posisi 9 klasemen BRI Liga 1. Dan besok tantangan tersendiri bagi PSBS Biak karena tim tamu yang sama-sama dari tim promosi yaitu Semen Padang akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Dan kita tahu sebelumnya saya pernah memberikan informasi bahwa PSBS Biak akan bermain di Stadion Lukas NMB, tetapi sampai saat ini belum ada informasi kenapa PSBS Biak batal bermain di Stadion Lukas NMB. Mungkin ini menurut prediksi saya, Lukas NMB belum memiliki papan LED, dan itu syarat wajib untuk bisa dipakai di Liga 1 Indonesia, karena kita tahu saat ini Liga 1 sudah memakai VAR dan diwajibkan untuk memakai papan LED. Dan ini yang membuat Stadion Lukas NMB belum bisa dipakai untuk PSBS Biak, dan manajemen dari PSBS Biak sedang mengupayakan agar bisa papan iklan LED ini bisa terpasang di Stadion Lukas NMB ataupun di Stadion Mandala, sehingga PSBS Biak bisa bermain di Papua. Dan kita beralih ke pertandingan jelang menghadapi Semen Padang, di mana Semen Padang dan PSBS Biak ini sudah pernah bertemu. Kita tahu hasilnya, PSBS Biak berhasil mencukur habis Semen Padang, di mana partai final di Liga 2 di Stadion Cendrawasih PSBS Biak berhasil mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-0. Sementara di leg kedua di Stadion Agus Salim kandang Semen Padang, PSBS Biak kembali mencukur Semen Padang dengan skor telak 5-0. Jadi total agregat dalam dua pertandingan di partai final Liga 2 yaitu 8-0, yang membuat PSBS Biak keluar sebagai juara Liga 1 Liga 2 musim lalu. Dan kita tahu striker kedua tim ini yaitu Keneng Oke dan juga Alexandro De Ferreira juga ini di Liga 2 bersaing untuk mendapatkan gelar top skor, dan kita tahu Alexandro keluar sebagai pemenang top skor dengan mencetak 19 gol. Dan Keneng Oke di akhir-akhir Liga 4 mengalami cedera yang mengakibatnya terhambat untuk bisa mencetak gol karena beberapa pertandingan di Liga 2 musim lalu harus absen. Dan striker yang sangat-sangat luar biasa yang haus gol terbukti di Liga 2 mencetak 14 gol, dan ini membuat sangat-sangat diwaspadai oleh PSBS Biak dan juga dipertahankan oleh manajemen Semen Padang untuk bisa berlaga di Liga 1. Dan saya yakin Eli Eboy yang juga pernah menangani PSBS Biak di Liga 2 tahu karakter dari Semen Padang, apalagi dia mantan pemain Semen Padang, dan Emral Abus juga berasal dari Padang. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan chemistry antara Eli Eboy dan juga Emral Abus sehingga PSBS Biak semakin kompak di lini pertahanan PSBS Biak dan juga bisa memberikan
prestasi bagi tim PSBS Biak di Liga 1, dan mudah-mudahan laga ini berjalan dengan aman karena kita tahu ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi kedua tim, baik dari Semen Padang maupun dari PSBS Biak yang harus membutuhkan 3 poin di pekan ke-8 ini, apalagi Semen Padang harus keluar dari zona degradasi yang saat ini Semen Padang baru mengoleksi 3 poin, dan ini membuat manajemen dari Semen Padang mendepak Henry Susilo dari kursi pelatih Semen Padang dan digantikan oleh Eduardo Almeida. Ini sama kasusnya dengan Juan Schneider yang dipecat oleh manajemen PSBS Biak. Dan itu saja info terbaru dari PSBS Biak jelang menghadapi Semen Padang. Nantikan besok pekan ke-8 BRI Liga 1, dan ini adalah pertandingan yang sangat-sangat krusial, pertandingan yang terulang di partai final Liga 2 dan perjuangan antara top skor dari Liga 2. Salam sepak bola Indonesia.